Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian KIS yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi ini mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat sehat yang ada pada fisik kita. Marilah kita berusaha untuk terus menggunakan kesehatan ini, ibu-ibu, dalam rangka untuk taat kepada Allah. Di mana hari ini pula banyak saudara-saudara kita yang sakit ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Begitu pula nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini di dalam hati kita, ibu-ibu, untuk terus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, bahkan kita berusaha untuk meningkatkannya dengan berusaha takwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan modal iman ini, ibu-ibu, kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan, kesemangatan untuk menghadiri kajian. Meskipun suasananya gimana Bu? Mendung hujan. Ini kalau nuruti hawa nafsu ya Bu ya, enak di rumah ya Bu ya. Ngapain Bu di rumah Bu? Nah, buat kopi ya. Goreng apa Bu? Pisang sambil dengarkan ya, murotal ya. Nah, tapi kita perlu menengok ibu-ibu yang hari ini ada saudara kita di belahan bumi Palestina yang luar biasa keadaannya, sulitannya, yang hari ini sudah sampai sekitar 140 hari peperangan. Mereka kelaparan, mereka tidur di pengungsian yang tidak layak, hidupnya dihantu-hantui oleh kematian. Sementara negara-negara sebelah tidak peduli. Ini merupakan ujian yang terberat buat saudara-saudara kita. Maka jangan sampai kita bosan ya ibu-ibu ya untuk mendoakan mereka ibu-ibu. Juga donasi kita, doa kita, jangan sampai kita ini melupakan mereka. Seakan-akan ketika beritanya tidak viral, kita lantas lupa. Minimal kita setelah tahajud, setelah sholat, doakan saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, keimanan, kesabaran, dan juga kemenangan. Ya Bu ya, amin Allahumma amin. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita adalah apa Bu? Agar Ramadan berkualitas. Kita tahu ibu-ibu sebentar lagi kita akan memasuki 1 bulan yang luar biasa nilainya,
Kira-kira kurang berapa hari Ibu? 16. Ini kalau yang tahu berarti sudah rindu ya Bu ya. Nah, ini. Kalau nggak tahu ya es kok pakai poso-poso ngoten iki. Ibarat Ramadan itu ibarat tamu agung Ibu-ibu. Ibarat sebuah tamu agung. Kira-kira kalau ibu-ibu itu rumahnya mau kedatangan tamu agung gimana Bu? Misalkan ada wali kota mau datang ke rumah jenengan gimana Bu? Ya, rumahnya akan disiapkan ya Bu ya. Baik kebersihannya, kerapiannya, bahkan suguhannya. Karena yang datang bukan tamu yang biasa. Atau mungkin tamu dari yang nggak pernah ketemu saudara-saudara kita yang jauh di luar Jawa. Pasti yang namanya ada tamu kita butuh persiapan. Jangankan tamu yang spesial, teman kita sendiri yang satu pengajian saja kalau silaturahmi ke kita pun juga mempersiapkan. Orang kita apa ya sedikit. Ya. Tapi ini yang datang ini adalah Ramadan, ya Bu ya. Yang Allah dan Nabi-Nya menjelaskan di dalam Quran dan di dalam hadis-hadisnya banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tetapi Ibu-ibu, ya, sebelum kita bicara tentang kualitas Ramadan, kita akan bicara dulu bagaimana kesan kita ketika kita menyambut Ramadan. Ini penting. Karena menurut para ulama yang dikatakan oleh Syekh Salman bin Fahad di dalam kitabnya Durusur Ramadhaniyah, ada dua manusia, ada dua golongan kaum muslimin di dalam mereka menyambut Ramadan. Nah, ini ada dua golongan, ada dua kelompok di antara kaum muslimin di dalam mereka menyambut Ramadan. Dan nanti kita termasuk golongan yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang baik ini. Yang pertama apa? Golongan yang pertama ibu-ibu, yang pertama adalah alladzina yafrahuna bihadza syahr wa yusiruna liqudumihi. Golongan yang pertama ketika dia menyambut Ramadan adalah mereka yang gembira atau senang ketika datang Ramadan, ketika datangnya Ramadan. Nah, ini golongan yang pertama ibu-ibu. Wadzalika asbab. Nah, ulama mengatakan begitu. Ada sebab-sebab yang mendasari ibu-ibu kenapa golongan ini bahagia. Ya, tentunya sebab-sebab ini dikaitkan dengan sebab-sebab akhirat, bukan sebab-sebab dunia. Sebab ada ibu-ibu ketika orang itu Ramadan tiba, dia senang. Dia menyambutnya dengan sukacita lantaran apa Bu? Sebab dunia. Alhamdulillah Ramadan datang. Pakaianku laris. Ya, alhamdulillah datang aku senang sekali ya Allah karena sebentar lagi saya bisa meremo. Nah, pesenan rotiku akeh gitu. Terus apa lagi? Itu THR. Apalagi meremo jual es, tapi kayak cuacanya seperti ini kayaknya ya. Atau jual gorengan dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud ibu-ibu. Tetapi yang dimaksud mereka senang ketika datangnya Ramadan adalah ada sebabnya. Sebab yang pertama, anahum udu anfusuhum ala siyam wa watonu ala tahamulihi asyam fi ayamil kasir. Karena mereka ini di luar Ramadan. Kenapa kok senang Bu? Karena mereka di luar Ramadan ini mereka sering puasa sunnah. Mereka sering puasa sunnah. Seperti siam yaumul isnin wal khamis. Seperti dia siam Senin dan Kamis. Wa ayyamul bid, siam di hari di tanggal-tanggal pertengahan bulan-bulan Hijriah. Siam Arafah,
siam Syawal dan siam-siam sunnah yang lainnya, dan dia sudah terbiasa ketika datang Ramadan, seluruh puasa-puasa sunnah dihapus, nggak berlaku selama 1 bulan. Senin Kemis nggak berlaku ketika datang Ramadan. Ayyamul Bid tidak berlaku, diganti oleh Allah dengan puasa Ramadan yang nilainya, ibu-ibu, yang nilainya lebih besar daripada puasa sunnah. Karena bagaimanapun Bu, sesuatu yang wajib itu lebih afdal daripada sesuatu yang sunnah. Ya. Tapi rata-rata orang dibalik, sesuatu yang sunnah malah diutamakan, yang wajib malah tidak. Contohnya apa? Sholat setahun 2 kali. Sholat apa Bu? Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sholat wajib 5 waktu nggak pernah dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang sebab yang pertama ya Bu ya, kenapa mereka senang ketika datangnya Ramadan, karena mereka ini adalah orang yang terbiasa saum di selain bulan Ramadan, sehingga dia lebih siap, ya, tidak merasa berat karena terbiasa. Bahkan dia senang sekali karena nilai puasanya yang selama ini dinilai sunnah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ketika Ramadan. Yang kedua, kenapa Ramadan itu mereka senang ketika hadir? Sebabnya yang kedua adalah annahum ya'lamuna annal imtina 'anil ladzat fi hadhihi dunya sababun linailiha al-akhirah. Ya. Karena dia tahu bahwasanya dengan menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan sebagai sebab untuk merasakan lezatnya nikmat akhirat. Ya. Kenapa dia senang? Yang kedua apa Bu? Karena dia tak mengetahui ya nikmat akhirat jauh lebih lezat. Dengan dia menahan lapar dan dahaga ibu-ibu di bulan Ramadan, menahan lapar, menahan nafsunya, ya, lemes, kering, kerontang, tenggorokan, insya Allah besok di hari kiamat Allah akan ganti yang lebih baik. Baunya orang puasa di dunia bagaimana Bu? Nggak usah dibayangkan, ya Bu ya. Tapi nanti kalau di akhirat baunya seperti minyak kasturi. Bahkan Allah menyiapkan satu surga khusus ibu-ibu yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang saum. Namanya Jannatu Royan, surga Royan, artinya surga kesegaran. Setelah kita 1 bulan menahan itu semua, lapar, dahaga kita rasakan, Allah berikan yang namanya surga kesegaran. Yang tidak akan masuk orang-orang yang tidak puasa. Makanya ibu-ibu jangan khawatir ya Bu ya. Kita ini kalau capek ibadah, kesel dalam ibadah, jangan khawatir. Semua ada hitungannya. Semua ada apa Bu? Hitungannya. Akan dibalas Bu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan ada seandainya ibu-ibu orang yang sejak lahir sampai dia tua hidupnya senang terus, ya, nggak pernah ada beban, misalkan sampai seperti itu. Dia mengatakan A sampai Z itu keturutan ibu-ibu. Ibadah nggak pernah, bahkan nggak mengenal Allah, bahkan tidak meyakini Allah. Wis pokoknya dalam benaknya itu dari satu kelezatan ke kelezatan yang lain. Dia hidup di dunia tanpa aturan. Yang penting hawa nafsu saya puas. Ketika nanti di akhirat dia dicelupkan oleh Allah dengan satu celupan di neraka. Lalu Allah tanya orang itu, bagaimana rasanya fulan dengan kesenanganmu bertahun-tahun di dunia dengan satu celupan di neraka. Nah niki. Kata dia ibu, ya Allah, satu celupan di neraka jauh lebih gede
jauh lebih tersiksa ya Allah daripada kesenangan saya tahun-tahun di dunia. Sebaliknya, orang di dunia ini ibu-ibu, hidupnya rekoso, hidupnya perjuangan, hidupnya itu lelah, lelah sholat, lelah didik anak, ya Bu ya, lelah melayani suami, lelah ke suami, lelah di dalam puasa, capek di dalam mencari nafkah, berusaha untuk mengerjakan perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan Allah yang terkadang berat sekali. Ketika dia wafat, besok di akhirat dia dicelupkan oleh Allah dengan satu celupan di sorga. Lalu Allah tanya, wahai fulan, bagaimana rasanya satu celupan di sorga bila dibandingkan dengan sengsaramu di dunia? Kata dia, ya Allah, satu celupan di surga jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat daripada kesengsaraan saya, kelelahan saya, tahun-tahun ibadah kepadamu ya Allah. Ini Bu, jadi kita harus yakin, insya Allah kalau kita capek hari ini ngaji ya capek, kesel ya Bu, baca Quran, sholat, puasa, jangan khawatir ibu-ibu, nanti kalau sudah di akhirat, di jannah, kecapaian kita itu lupa gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa golongan ini itu bahagia ketika menyambut Ramadan? Alasan yang ketiga adalah annahum yudrikuna anna hadza syahr min a'dhami mawasimit ta'at wa tanaffusi fil qurbat. Dia mengetahui esensi Ramadan, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan di mana berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, nih. Dia mengetahui Ramadan bulan ketaatan. Setiap ketaatan ini akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat ibu-ibu. Ya. Sehingga Masya Allah semangat saudara-saudara kita Muslim ya di Indonesia ini kalau pas Ramadan syiarnya nampak sekali. Jangankan pas Ramadan, sebelum Ramadan ada istilah tarhib Ramadan, ada istilah menyambut datangnya Ramadan ya. Kemudian terawih pertama, masjid-masjid musola penuh. Di tempat jenengan gitu Bu, penuh enggak? Nah, masjidnya mengalami kemunduran, softnya sampai Masya Allah bludak. Jalan saja ditutup, ada yang pakai ratak ya Bu ya. Tapi nanti kalau sudah 15 Ramadan mengalami kemajuan. 20 Ramadan berapa soft? 25 Ramadan berapa soft? Lah kok udah kompak kabeh ini gitu. Saya kira di tempat saya tahu Bu. Tempatnya jenengan juga tidak jauh beda ya Bu ya. Lah kok sama ya Bu ya. Nah ini kewajiban takmir perlu memompa terus jamaahnya ini. Apalagi kalau sudah 27 Ramadan. Wah semakin jamaahnya ya Allah. Imamnya 1, jamaahnya 3. Makmumnya 3. Imamnya 1, makmumnya 3. Nah, nanti kalau hari raya malah masjidnya ya Allah. Nah ini, saya kalau lihat di kampung-kampung tuh sampai ibu-ibu itu kalau mau terawih sebelum isya tuh sudah ngapling nggak Bu? Ya Bu ya, bener nggak? Ibu-ibu ngapling sajadah kan? Ini gue yang direbut uang gitu. Tapi sampai 25 Ramadan masih ngapling nggak Bu? Ya, ya sudah banyak pesanan ya. Lah ini Ibu. Jangan begitu, Bu. Istiqomah. Justru yang terakhir itu harus semakin kencang. Ibarat kita lari, ya Bu ya. Mau mendekati finish gimana Bu? Ya, langsung larinya semakin kuat. Nah, makanya kalau bisa ibu-ibu pas Ramadan tuh lebih banyak menghadiri pengajian biar kuat istiqomah sampai nanti terakhir gitu ya Bu ya. Nah, jadi ketika Ramadan itu kenapa dia senang? Karena Ramadan itu bulan ketaatan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan idza
idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus sayatin. Kalau Ramadan tiba, dibukalah selebar-lebarnya pintu jannah, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Hadis ini para ulama membawa dua keterangan ya Bu ya. Ada yang mengatakan hadis ini maknanya hakiki. Memang dibuka lebar-lebar surga, memang ditutup rapat-rapat pintu neraka, memang di dibelenggu setan-setan. Tapi kadang kita bertanya-tanya, jarane setan dibelenggu. Lah kok Ramadan seono wong keplek gitu ya. Masih ada orang yang maksiat. Nah, ini nanti makna yang kedua. Maksudnya itu bukan dibelenggu itu dibelenggu tenanan gitu, tapi diberikan ruang oleh Allah, orang-orang beriman tuh lebih mudah hatinya untuk taat daripada hari-hari biasa. Ini ya Bu ya. Ini golongan yang pertama. Dia senang ketika datangnya Ramadan. Kira-kira Ibu senang nggak Ramadan tiba? Senangnya karena ini apa karena dunia? Nah, mudah-mudahan yang ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ketika menyambut Ramadan, golongan yang kedua ketika menyambut Ramadan adalah, lah ini sebaliknya Ibu. Alladzina yastaqiluna hadza syahr wa yasta'dimuna masyaqqah. Mereka ini adalah golongan yang berat. Ya. Mereka golongan yang berat. Ketika datangnya Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan itu bagi dia beban ya Bu ya. Bagi dia itu beban. Aduh poso meneh teko petengku ngeleh gitu ya. Aduh poso ku piye iki aku kerja ngene ya, macam-macam alasannya. Ternyata ada sebab yang melatar belakangi kenapa golongan ini berat ketika Ramadan tiba. Ada dua sebab minimal yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Durusul Ramadaniyah. Yang pertama, annahum i'tadu ala tawassu'i fil muladzat wasyahwat minal ma'akil wal masyarib wal manakih. Kenapa dia berat ketika datangnya Ramadan? Karena golongan ini adalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, niki berlebih. Berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan jima. Nah, ini. Kenapa golongan ini berat ibu-ibu ketika menyambut datangnya Ramadan? Karena di luar Ramadan dia berlebihan di dalam masalah makan dan minum serta memuaskan hawa nafsunya. Sampai-sampai ibu-ibu dia tuh tidak pernah puasa sama sekali. Di luar Ramadan, puasa sunnah maksudnya. Karena tadi nggak mampu membendung syahwat makan dan minumnya. Sampai-sampai dia membagi makan itu ada dua. Makan wajib dan makan sunnah. Makan wajib apa Bu? Makan nasi sehari 3 kali. Makan sunnahnya apa? Ya bakso, lontong, siomay, cilok, cireng. Sehingga hidupnya dari satu makanan ke makanan yang lain. Sampai nyuwun sewu badannya itu sudah membedah nggak kroso gitu. Sampai nimbang malah timbangannya jebol. Ya Allah. Dan ketika ditahan langsung direm. Ketika berlebihan dalam makan berat. Ya. Makanya ibu-ibu Nabi memberikan contoh kepada kita di bulan Sya'ban kita disuruh memperbanyak puasa. Istilahnya ancang-ancang, pemanasan sebelum kita bertanding. Sebelum kita mau melakukan bertanding,
kita disarankan untuk pemanasan. Sehingga nanti ketika Ramadan kita sudah siap. Karena hati-hati, hawa nafsu manusia itu kalau nggak dibiasakan untuk ditahan, dia akan vital ya Bu, ya akan loss gitu ya. Makanya termasuk golongan yang agak berat, dia di luar Ramadan berlebih-lebihan. Yang kedua, kenapa golongan ini berat ketika menyambut Ramadan? Alasan yang kedua adalah annahum qaumun aduma taksiruhum fi ta'ah hatta inna minhum yufarritu fil faraid wal wajibat. Karena mereka ini adalah golongan yang di luar Ramadan sedikit sekali, ya niki sedikit sekali ketaatannya kepada Allah, bahkan meninggalkan yang wajib. Nah ini Bu, penyebab yang kedua, kenapa golongan ini berat ketika menyambut Ramadan? Karena mereka ini adalah golongan yang di luar Ramadan, ketaatannya sedikit sekali kepada Allah. Sehingga ketika Allah menyediakan menu-menu Ramadan, berupa sholat raweh, berupa tilawah Quran, berupa sodakoh, berupa apa itu namanya, memberikan iftar dan lain-lain, dia berat sekali. Karena di luar Ramadan tidak pernah terlatih, bahkan dia meninggalkan yang wajib. Makanya kalau istilah orang itu Bu ya, kalau terawih pertama biasanya ada yang nggak pernah jamaah, itu terutama bapak-bapak ini ya, nggak pernah jamaah di masjid atau di musola. Ketika Ramadan tiba ya Bu ya, dia datang gitu ya. Istilah kami itu nyebutnya apa? Ada wajah-wajah baru gitu ya. Nah ini. Karena apa? Sholatnya mau pas poso tok. Tapi ketika Ramadan sampai 15 hari biasanya nggak kuat karena nggak terbiasa sholat. Nah makanya ini kewajiban takmir atau teman-teman. Kalau ibu-ibu juga mungkin ada, biasanya tidak biasa jamaah ya Bu ya di masjid. Ketika awal Ramadan taraweh dia muncul ya Bu ya, wajah baru tadi. Tolong jangan dibully ya Bu ya, jangan dibully. Kadang-kadang itu terjadi nih Bu masalahnya. Ada orang nggak pernah sholat, seringnya itu minum-minuman keras ya Bu ya. Kemudian dia sudah menjauhi karena sakit, dia sholat. Pertama itu terawih datang, pakai baju koko putih, pakai peci putih, pakai sarung. Disapa sama temennya, Assalamualaikum Pak Kiai. Dia don. Lah yo kene iki meh salat, cek bodho tudang kiai gitu. Wes. Isin ya Allah. Sesuk rak teko, Bu ya. Dikongkon bojone, lho Pak kira trawehan apa? Gah, aku ning kono meh traweh pisan donekke kiai kok. Aku ki isin pingine tobat malah dinyek ngoten niku. Ampun nggih Bu nggih. Tolong beritahu suami-suami jenengan. Jangan Pak ana wong anyar aja dibully lah nggih. Ibu-ibu juga gitu. Ada tetangga yang nggak pernah sholat, terawih pertama sholat, malah dipanggil ustadzah. Assalamualaikum ustadzah, kaifa halukum? Malah tambah diajak bahasa Arab meneh wah. Yo kowe sing alim. Ya Allah, ampun nggih Bu nggih. Jadi justru malah kita motivasi. Alhamdulillah ya Allah, tambah saudaraku ya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau perlu mau berangkat tarawih parani omahe Bu, jak bareng gitu ya. Alhamdulillah Bapak apa namanya bergabung dengan kami. Jangan malah bilang alhamdulillah jenengan wis apa berjalan di atas jalan yang benar. Wah, kan sesuke Nah, kemudian dimotivasi ya, syukur-syukur istiqomah sampai selesai puasa Idul Fitri, kembali lagi ke masjid jadi jamaah tetap.
3 tahun kemudian jadi ketua takmir. Masya Allah. Bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi tolong jangan kalau ada orang baru taat kita bully habis-habisan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Jadi ketika kita ini dari awal kita ini sudah menyambut Ramadan dengan insya Allah nomor yang keberapa, Bu? Nomor yang ke-1. Nanti kedepannya jalannya Ramadan, insya Allah dia akan semangat enteng gitu loh. Tapi kalau sudah beban ini, maka Ramadan tuh nggak tertarik meskipun seupgrade pahala janji-janji Allah dan Nabi-Nya. Maka untuk memompa diri kita ibu-ibu, ada beberapa tips atau kiat supaya Ramadan kita berkualitas. Ya, yang pertama sebenarnya sudah masuk ini intinya ya hati ini senang dulu lah gitu ya. Gimana caranya biar senang? Kita kaji keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan Ramadan tuh apa ya? 1, bulan kesabaran. Ya. Keutamaan Ramadan ini untuk memantik supaya kita senang Ramadan. 1, Ramadan itu bulan kesabaran. Jenengan tahu nggak, Bu, pahala sabar itu gimana? Saking gedenya pahala sabar, Allah nggak nyebutin. Silakan dibuka dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Masya Allah ya. Tanpa batas. Bighairi hisab. Tanpa batas, Bu. Puasa itu butuh kesabaran nggak, Bu? Iya butuh. Wayai lapar-laparnya sore hari anaknya rewel. Waduh, sabar. Wayai mau buka ya, kadang-kadang ada kejadian apa sehingga kita membuat emosinya labil, sabar. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan emosionalnya. Yang kedua, Bu, Ramadan itu tadi dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Nah ini loh, ini untuk memantik kita supaya kita senang menyambut Ramadan. Nah foto kok Ramadan itu kita harus semangat. Ini Ramadan bulan kesabaran. Ramadan dibuka pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Artinya kalau orang dibuka pintu surga kok dia mau taat, insya Allah nanti dia bisa masuk kelak di akhirat surganya Allah. Yang ketiga, Ramadan itu, Bu, termasuk bulan di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Kita tahu, Bu, Lailatul Qadar itu keutamanya apa, Bu? Khairu min alfi syahr. Orang kalau dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu, Bu, umur kita itu pendek apa panjang? Nah, umur umatnya terdahulu panjang-panjang. Di dalam Quran, umur umatnya Nabi Nuh berapa, Bu? 950 tahun. Umur kita berapa? Ada nggak umur di sini 900 tahun? 500 tahun? 200 tahun ada? 100 tahun ada? Ada. Ada. Di KIS ada 100 tahun. Ada. 90 tahun ada? Mbah-mbah di sini? Tidak ada. Makanya Allah kasih kebijakan, ya Allah. Diberikan 1 malam kalau dapat ibadah kita seperti seakan-akan 83 tahun lebih. Apa enggak enak itu? Nah, dan itu Allah berikan hanya 1 tahun sekali, tepatnya di bulan Ramadan, lebih spesifiknya di 10 hari yang terakhir, lebih spesifiknya lagi di malam-malam ganjil. Yang keempat, Ramadan di dalamnya ada doa yang diijabahi. Jadi kita punya hajat-hajat, punya keinginan-keinginan yang belum terkabul, ibu-ibu. Ramadan momen yang paling efisien untuk mengungkapkan hajat-hajat kita kepada Allah. Terutama ketika kita buka puasa. Jangan disia-siakan itu. Kata Nabi,
innalis-shaim ya inda fitrihi lidakwatin laturat. Sesungguhnya bagi orang puasa ketika dia iftar doanya tidak akan ditolak. Nah, ini. Terus yang kelima ini kenapa kita harus senang dan menyambut tenanan Ramadan? Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ada pertanyaan menarik. Ramadan itu, Quran kan turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ada lagi dalam surat Ad-Dukhan, kalau nggak salah ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu di malam yang diberkahi. Ya. Sementara rata-rata orang kok melakukan nuzulul Quran itu pada tanggal berapa, Bu? 17 Ramadan. Ternyata di dalam kitab-kitab ulama diterangkan Quran itu turun melalui dua proses. Quran itu turun melalui dua dekade. Dekade yang pertama, proses yang pertama, Bu, Quran turun dari Lauful Mahfud ke langit dunia secara gelondongan, secara jumlatan wahidah. Satu gelondong Quran turun dari Lauful Mahfud sampai ke langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu terjadi pada malam yang diberkahi. Kemudian proses yang kedua, ibu-ibu, Quran turun dari langit dunia ke dunia yang dilakukan oleh malaikat Jibril, perantaranya beliau, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Quran tidak sekonyong-konyong, turunnya Quran tidak satu gelondong. Turunnya Quran berangsur-angsur. Sesuai kejadian yang dialami oleh Rasulullah kepada siapapun waktu itu. Maka Quran turun berapa tahun, Bu? Dari Sama'ud dunia ke dunia? Selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi perjuangan Rasulullah, Bu, membumikan Quran itu beliau tempuh dengan waktu 23 tahun. Itu pun Nabi mengalami badai cobaan yang luar biasa. Ya, Bu ya, luar biasa. Gunjingan. Nabi Muhammad dikatain tukang sihir. Nabi Muhammad dikatakan gila. Nabi Muhammad dilempari batu. Nabi Muhammad diludahin. Nabi Muhammad diapain lagi, Bu? Dimusuhi keluarganya. Demi membumikan Quran. Demi Quran itu bisa dipahami dan memberikan petunjuk kepada umatnya. Sehingga umatnya ketika bisa mencicipi Quran, dia hidupnya tenang dan selamat di akhirat. Namun kenyataannya banyak umatnya justru yang tidak menggunakan Quran petunjuk. Banyak yang melalaikan. Padahal perjuangan Rasulullah luar biasa selama 23 tahun. Nah, ini. Kemudian Ramadan adalah bulan di dalamnya amal dilipat gandakan. Yang keenam, Ramadan bulan ketaatan. Yang kelima tadi, bulan amalnya dilipat gandakan. Yang keenam, bulan peningkatan amal. Yang ketujuh, bulan dihapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan gamblangnya keutamaan Ramadan ini, naudzubillah min dzalik, kalau kita orang yang punya iman, orang yang muslim, kok tidak tertarik, kok tidak tenanan di dalam Ramadan. Dengan apalagi coba Allah ingin memotivasi kita. Makanya
Mari kita bekali sebelum Ramadan dengan beberapa bekal ini supaya Ramadan kita berkualitas. Yang pertama Ibu, supaya Ramadan kita berkualitas, saya hapus nggih. Agar Ramadan berkualitas satu. Ini yang pertama, membersihkan jiwa dengan bertaubat. Membersihkan jiwa dengan bertaubat. Jadi yang pertama kita harus punya ibu-ibu sebelum Ramadan tiba ini jiwa kita harus bersih. Allah perintahkan ya Bu ya dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh merugi orang yang mengkotori jiwanya. Karena kebersihan hati, kebersihan jiwa ini mendorong orang untuk mudah taat ibu-ibu. Taatan kepada Allah itu tidak identik dengan kuatnya badan. Saya contohkan hari ini, sholat subuh. Rata-rata di masjid-masjid kita, musola-musola kita itu, sholat subuh itu umurnya 70 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah. Ya, Bu? Ya, rata-rata 70 tahunan. Sudah sepuh-sepuh. Ya. Anak mudanya mana? Ya, ini. Padahal mereka secara fisik itu sudah uzur. Ya, dikit-dikit awake pegel gitu ya, Bu ya. Boyoan kenali penyakit 5B itu ya katanya gitu. Apa itu? Boyok, belek, blawur, beser, wis kuwi penyakitnya wong tuwa. Nah niki. Ya berat itu, ya. Kadang-kadang saya mesake itu. Ada orang tua umur 70 bukai masjid, mbae kuwi nggih. Sing nyalake lampu nggih, mbae niku. Sing ngadan yo mbae kuwi. Sing komat yo mbae kuwi. Ngadan ki lho ya Allah suarane wis 1 2 3. Hayalal falah niku digawe 2 nafas kok. Hayalal falah. Ah. Jenengan napa mboten mesake, Bu? Wis delokno kejet-kejet lho, Bu. Nah niki kadang-kadang puji-pujian subhanallah ora teko-teko nganti setengah jam. Mendengar suara di tempat wudhu ada germeji air niku pun seneng banget bae niku. Ternyata rak mlebu-mlebu. Jebule wong keplek menguyuh. Ya Allah. Ya, yang imam yo bae kuwi, yang makmum yo bae kuwi. Kadang makmumnya 2 yang gaya kok. Sawu sufu vakum. Baik atas di atas sufu. Ya mbah imam itu gak imami ngoten nggih. Ya Allah. Apa enggak mesake? Lah kalau mbae adzan Allahu Akbar. Itu kira-kira adzan seperti itu nuroke apa nangike, Bu? Hah? Nuroke ana sing ngenyek malah ke sapa to? Cerewet, malah dicerewet-cerewetke mbae niku. Ya Allah. Coba kalau anak muda hayya 'alal falah. Volumenya polke. Akhirnya do tangi ngoten niku. Tapi anak muda kalau disuruh futsal 2 jam enggak, Bu? Suruh ke masjid
Kalau sadanan dan sholat, kose. Berat. Kenapa kok berat? Faktornya adalah jiwanya kotor. Perlu dibersihkan. Orang tuh kalau jiwanya bersih, Masya Allah, gampang menyerap ilmu, gampang menerima nasihat, gampang taat, tenang hidupnya. Coba kalau jiwanya kotor. Ada itu Bu, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Seorang sahabat yang tua renta, buta lagi matanya. Itu secara kemampuan, ya Allah wes udur lah. Sampai-sampai beliau minta ruksoh. Ruksoh niku napa toh? Keringanan supaya saya tidak sholat jamaah di masjid. Kok saya minta tidak sholat jamaah ke masjid, falam yakuduni ilal masjid, karena tidak ada yang nemenin saya, nggak ada yang nuntun saya ke masjid. Saya itu buta, saya itu tua. Logis. Alasannya Abdullah bin Umi Maktum logis. Wes tua, buta, nggak ada yang nuntun, pingin minta keringanan. Setiap sholat 5 waktu, saya nggak mau ke masjid. Saya di rumah saja. Di mana ya Rasulullah? Ketika nanya seperti itu, ada adzan. Lalu Nabi bertanya, hal samita nida, hei Abdullah bin Umi Maktum, apa kamu dengar adzan? Naam, fa'ajib. Ya, penuhi panggilan itu. Masya Allah. Ini kalau kita bilang secara fisiknya sahabat Abdullah bin Maktum, kita logis Bu. Belum lagi ditambah suasana pada waktu itu Ibu-ibu. Suasana pada waktu itu tidak ada lampu, jalannya belum seenak kita paving dan aspal, tidak ada motor, tidak ada ada binatang buas, gelap dan pasir. Jangan bicara Mekah atau Madinah pada waktu sekarang, Bu. Yang zaman dulu 1000-an tahun yang lalu. Ya. Logis. Beliau nggak ada yang nuntun. Sudah begitu, beliau ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muadzin. Berarti kalau sebagai muadzin, dia datangnya harus awal. Lah sekarang, lampu padang. Dalane alus ono motor. Adzan meke yo banter. Tapi kok yo ora urusannya hatinya kotor. Ada loh Bu, wong Islam, omahe samping masjid. Aku rak nuduh-nuduh loh Bu. Kalau ini sama yo apa? Cerita ini kalau sinetron gimana Bu? Cerita ini hanya kebetulan aja. Kalau pas ya alhamdulillah lah. Niki Bu, ada orang sampingnya masjid. Bendino ya krungu adzan. Setiap subuh ya banter dhewe paling krungu. Ngono ki ya ora ning masjid, ndak salat. Bayangkan. Ada kayak gitu. Dan orangnya Islam. Masalahnya di sini nih. Hatinya kok kotor. Hati kotor itu enak Bu. Bikin hidup gak tenang. Wis toh. Apa itu hati kotor tuh kayak apa tuh contohnya? Hati yang ada rasa dengki, iri, semacam. Udah iri gak tenang. Tanggane tuku kol atine merongkol. Bayar PKK, tanggane gelangi sak renteng. Roncong sama pelat. Dionekke ciki-ciki-cik. Niki Bu. Itu kalau hati kotor gimana itu? Iya, paling ya utang. Ngoten niku. Asline deknen pengin sing kena amuk bojone bar PKK ngomong sama suaminya. Dengan kalau manggil suami apa, Bu? Jo, yang atau Pak? Yang ya, Bu ya. Yang kung apa?
Yang ya ternyata yang wong sakit. Nah niki. Wis Pak wis sudah tua-tua ya, Pak we. Ya. Pak sampean nikah kalih kula pun pinten taun. 20 tahun di ini jajali delok tanganku, Pak. 20 tahun kok gelange karet terus. Nah niki. Niki Bu. Kae lho aku mau lho delok nikah jek 6 sasi gitu. Ya Allah, gelange kanan kiri ono, sikile ya ono kok iso muni ya gitu. Bapak yo pinter jawab. Bu, disyukuri. Gelang karet yo awet. Nggo umbah-umbah ngasai yo ora pedot. Akhirnya coba jebret ke ya nih. Nah niki. Nauzubillah. Lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dengan cara apa, Bu? Kita bersihkan jiwa kita dengan taubatan nasuha. Maka kita tuh muhasabah hari ini, Ibu-ibu. Kira-kira ada nggak perintah yang belum kita lakukan? Ada nggak maksiat yang belum kita tinggalkan? Ingat ya, maksiat itu apa sih? Maksiat itu kata ulama dalam kitab Tauhid, Syekh Fauzan mengatakan, khilafut ta'ah sawaun kanat tarkan li amrin au irtikaban linahyin. Maksiat itu adalah menyelisih Allah. Baik dia itu meninggalkan perintah atau menerjang larangan, itu maksiat. Jadi dalam benak kita jangan maksiat diartikan hanya menjalankan larangan saja. Yaitu maksiat. Misalkan berzina, minum minuman keras, berjudi, itu maksiat. Tapi meskipun dia tidak berjudi, meskipun dia tidak berzina, meskipun dia tidak mencuri, tapi kalau dia tidak sholat, dia maksiat. Meskipun sama tetangga itu baik, sama teman itu baik, tapi kalau dia nggak sholat, maksiat. Ketika dia nggak menutup aurat, dia tetap maksiat. Maka segera tobat sebelum datangnya Ramadan. Iki Bu. Nah, tobat itu apa sih? Tobat itu adalah, pengertian tobat itu apa toh? Ar-rujuk min maksiatillah ila taatillah. Tobat itu adalah kembali dari yang namanya maksiat kepada taat. Itu tobat. Kayak ibu kita harus muhasabah penting. Kira-kira apa ya yang belum saya lakukan? Apa sih maksiat apa? Maksiat itu jangan dibatasi hanya yang ada dalam pikiran kita atau Bu. Banyak itu maksiat itu. Ya, minta maaf sama suami barangkali ada kelakuan-kelakuan kita yang apa itu Bu? Menyakiti hati sehingga beliau belum ridho. Atau mungkin sama tetangga, tidak apa-apa minta maaf sebelum Ramadan ya Bu ya. Supaya hati kita bersih. Insya Allah kalau hatinya bersih nanti mudah untuk taat. Menu-menu Ramadan itu akan mudah dilahap. Ya. Nah, tobat itu memang tuntutannya harus taubatan nasuha ya Bu ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya Bu. Pumpung kita masih hidup, pumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, mari kita tobat dengan sebenarnya tobat. Tobat nasuha. Nah, syaratnya ada berapa ini? Dikatakan oleh ulama, di antara syarat tobatan nasuha itu yaitu satu, tobatnya ikhlas. Jadi dikatakan tobat yang benar tuh ini Bu ya. Bukan tobat sambel. Habis pedes masih ngerasain lagi ya ini. Tobat yang benar tuh satu, ikhlas. Dua, nyesel. Ada rasa penyesalan. Pertama, ikhlas karena Allah. Dua, menyesal. Tiga, segera meninggalkan maksiat itu. Segera meninggalkan maksiat itu. Kemudian yang keempat, berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Al-azmu
an la ya'uda illa tilkal maksiyah fil mustaqbal, tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Wis pokoknya talak 3, Bu ya. Kemudian yang kelima terakhir, hendaklah taubat di waktu masih diterimanya taubat. Karena ada Bu, taubat itu tidak bisa diterima lagi ketika kita sudah nyawa kita di kerongkongan atau di hari kiamat. Ini ya Bu ya, 5 syarat taubat. Ikhlas, menyesal, segera berhenti. Yang keempat, berazam kuat, tidak ngulangi lagi. Dan yang kelima, bertobat di waktu diterimanya taubat. Kemudian yang kedua, agar Ramadan kita berkualitas. Yang pertama, membersihkan jiwa dengan bertobat. Kemudian yang kedua, hari-hari ini kita banyakin doa. Berdoa dan berazam untuk satu, doa kita Bu, apa? Satu, dipertemukan Ramadan tahun ini. Doa kita ini nggih, dipertemukan Ramadan tahun ini. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Ramadan tahun ini bisa berjumpa. Kita nggak bisa jamin umur kita, ibu-ibu. Ya, ada saudara kita yang hari ini bisa wafat, sebelum Ramadan bisa wafat. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa Ramadan ya Bu ya. Ini. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, meskipun hadisnya dhaif, tapi Imam Nawawi membolehkan mengamalkan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Bahkan salafus soleh, menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menerangkan bahwa para sahabat Nabi itu ketika berdoa kepada Allah supaya umurnya disampaikan bulan Ramadan itu bukan pada bulan Rajab, tapi malah 6 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rabiul Awal. Doanya sudah minta kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan bisa menjumpai bulan Ramadan. Doanya gimana? Allahumma salim li Ramadan, Allahumma salim li Ramadan, wa salim li ila Ramadan, wa tassalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan umurku sampai Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Itu doanya. Jadi, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia mohon betul nopo-nopo. Okay? Kan kadang-kadang kita nggak mampu, ya dah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga saya mohon pada Engkau, berikanlah kami kesehatan ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa mendapati Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita minta apa Bu? Pada supaya Ramadan kita berkualitas, berdoa dan berazam. Yang kedua, yaitu minta kepada Allah agar dapat menghatamkan Al-Quran. Nah, niki. Minta kepada Allah, ibu-ibu, berikan kekuatan kami, ya Allah, kepada kami, ya Allah, Ramadan tahun ini bisa menghatamkan Quran. Karena tadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Jadi kalau ibu-ibu di bulan selain Ramadan kok punya kebiasaan membaca Quran, misalkan 1 bulan sekali, khatam nggak Bu di luar Ramadan? Niki. Maka di bulan Ramadan harus meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya harusnya nih ya Bu ya, umatnya Nabi Muhammad itu kalau bulan selain Ramadan itu minimalnya 1 bulan sekali khatam. Sebab ada hadis
Beliau menasihati kepada sahabat Abdullah bin Amr, ya Abdullah, ikra Quran fi syahr. Wahai Abdullah, Quran dalam waktu 1 bulan. Namanya sahabat tuh Bu, kalau disuruh kebaikan tuh ngenyang. Ya Rasulullah, ini ajidu kuwah. Ya Rasulullah, saya masih bisa kurang dari 1 bulan untuk khatam Quran. Nabi mengatakan, ikra Quran fi istina lailah. Khatamkan Quran dalam waktu 20 malam. Sahabat tadi masih ngenyang lagi Bu, menawar lagi. Ya Rasulullah, saya masih bisa kurang dari 20 malam untuk khatam Quran. Maka Nabi mengatakan, ikra Quran fi sab' la tazid ala dzalik. Khatamkan Quran dalam waktu 7 hari, wes jangan ngenyang neh, jangan nawar lagi. Jadi khatamkan Quran tuh kalau enggak 1 bulan sekali, 20 hari sekali, dan 7 hari sekali. Kira-kira nih, seandainya Nabi Muhammad nawarkan ibu-ibu KIS. Wahai ibu-ibu KIS, khatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Kira-kira nawar gak, Bu? Nawarnya maju apa mundur? Mundurnya berapa bulan atau tahun? Nah ini Bu, itu di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Karena para salafus soleh, ya Bu ya, dan keutamaan baca Quran Bu, jangan dianggap remeh. Kata Rasulullah, Al-Quran wasyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat. Yaqulu syam. Syam itu berkata, besok ibadah saum kita akan berkata, ayo Rob, mana'tuhu at'am binahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, dulu di dunia dia saya tahan untuk tidak makan dan minum di siang hari. Maka pada hari ini ya Allah berikanlah syafaat kepadanya. Yaqulul Quran. Quran berkata, mana'tuhu an-naum bilail. Aku telah menghalanginya ya Allah di waktu malam dia tidur. Karena dia membacaku. Maka pada hari ini berikanlah syafaat kepada dia. Jadi jangan diremehkan baca Quran ibu-ibu. Apalagi 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Kalau ibu-ibu baca 1 juz, berapa huruf Bu? Tidak usah megang kalkulator ya Bu ya. Nanti baca kok nggak kalkulator malah sibuk ngitung daripada membaca. Ini Bu, sekali lagi tahap yang pertama tadi dibersihkan betul. Karena terus terang baca Quran itu kalau hatinya itu nggak bersih terasa lama. Ya Bu ya. Ya, apa ya? Kadang-kadang kita sudah baca 2 lembar dikira 1 juz. Sehingga rumangsaku kok wis rumangsaku maca ki wis suwi. Lah kok tak puter kok 1 juz kok jek suwi ya gitu. Ya kan ngalami gitu ya Bu ya. Kita kan kadang-kadang baca beberapa lembar belum sampai 1 juz sudah terlalu kayak lama. Padahal masih jauh untuk sampai 1 juz. Kita lihat ibu-ibu para salafus soleh di dalam mereka mengisi Ramadan dengan baca Quran. 1. Imam Al-Aswad bin Yazid seorang tabi'in. Beliau wafat tahun 75 Hijriah di Kufah. Beliau menghatamkan Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Hatamkan Quran Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Quran ketika Ramadan 2 malam sekali. Berarti 1 bulan berapa? 15 kali hatam. Ini disaksikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan kanal aswadu yahtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Bahwasanya Imam Al-Aswad dia menghatamkan Quran pada setiap malam 2 kali sekali, 2 malam sekali ketika Ramadan. Ada lagi Imam Qatadah. Beliau termasuk murid dari sahabat Anas bin Malik. Salam bin Mu'ti mengatakan kana Qatadah yahtimul Quran fi sab'in. Imam Qatadah beliau menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali. Sebagaimana tadi ya hadis Nabi tadi, 7 hari sekali. Idza ja'al asyru khatama kulalailatin. Jadi kalau Ramadan mungkin di awal-awal itu 7 hari sekali. Mungkin 7 Ramadan, 14 Ramadan khatam, 7 Ramadan khatam, 14 Ramadan khatam, 21 Ramadan khatam. Setelah itu setiap hari dia khatam. Berarti berapa kali khatam, Bu? Ya, hampir 13 kali khatam.
Ada lagi, nah, ini luar biasa nih Imam Syafi'i Bu, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran ketika Ramadan Sittina khutmah, 60 kali hatam. Masya Allah. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Kita 7 tahun hafal apa, Bu? BB ada sekali. Ya. Apa, Bu? Imam Syafi'i 7 tahun. Artinya usia-usia seperti itu, Bu. Kalau kita punya cucu, punya anak kecil usia seperti itu, usia yang berlian untuk ngapal. Kadang kita kalah hafalan dia sama dia, karena dia cepat. 7 tahun ya Bu ya, mungkin 5 tahun sudah dia berusaha untuk ngapal Quran. Itu insya Allah lebih cepat. Ya, 7 tahun. Beliau tuh otaknya encer sekali ya. Kalau baca 60 kali hatam berarti satu hari Ramadan 2 kali hatam. Kalau kita sanggup nggak Bu? Sehari 2 kali hatam. Ora kau bermasak ya. Yes, minimal-minimalnya 1 kali hatam. Nah, terus ada pertanyaan begini. Misalkan kalau ibu-ibu ada yang belum bisa baca Quran atau bacanya masih kurang lancar. Ya tugasnya Ramadan ini bagaimana melancarkan, bukan ngejar khatam. Bacaannya urung lancar ngatam, malah bingung. Al-Baqarah rak barbar ngantek bodoh. Nah, niki. Jadi hari ini yang belum bisa baca Quran tugasnya Ramadan kudu harus belajar bisa baca Quran. Yang belum lancar Ramadan tugasnya hari ini apa Bu? Melancarkan. Jadi ada peningkatan ya Bu ya. Intinya ada peningkatan. Mudah-mudahan tahun besok Ramadan bisa ikut menghatamkan. Yang sudah lancar tapi bacaannya masih kurang. Ya Ramadan hari ini tugasnya ya bagaimana bacaannya disesuaikan dengan tajwid. Makanya ada BBQ, ibu-ibu apa namanya disemangati ya Bu ya sebagai bekal nanti kalau kita Ramadan bisa apa namanya berlezat-lezatan dengan Al-Qur'an. Didongkrak dengan doa, ya Allah berikan kemampuan kami untuk khatam Quran. Kemudian yang ketiga, berdoa dan berazam ibu-ibu supaya bisa agar dapat puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Artinya minta kesehatan ibu-ibu. Diberikan kekuatan oleh Allah supaya bisa lancar puasanya. Kalau di luar tamu bulanan ya Bu ya, ya tamu bulanan nggak dihitung karena itu sudah fitrahnya. Misalkan kalau ibu-ibu yang sudah tidak datang itu diberikan kekuatan oleh Allah kesehatan supaya bisa mengerjakan puasa 1 bulan penuh. Jangan sampai naudzubillah kita diberikan sakit oleh Allah ya Bu ya, mintanya sehat. Ya. Bisa nih diajukan dulu setiap sholat ya Allah berikanlah kami kesehatan, kekuatan. Sebab hari-hari cuacanya juga sering hujan, kadang sakit gampang sekali. Kemudian yang keempat, berdoa dan berazam. Jadi doa didukung dengan keinginan yang kuat, azam itu kuat ya Bu ya. Supaya dapat sholat taraweh 1 bulan tuntas, tidak lubang. Ya meskipun hukumnya sunnah, ditinggalkan juga tidak dosa. Tapi bagi kita eman. Karena ada hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, ya tarawih itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah niki. Apalagi ibu-ibu sholat bersama imam ya di masjid di musola sampai selesai. Itu pahalanya apa Bu? Kutibat lahu qiyamal lailah. Dia ditulis sholat seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah. Karena mengingat hari ini banyak ketika Ramadan awal penuh, ketika akhir-akhir tadi ya jamaahnya semakin berkurang. Kemudian yang keberapa? Kelima, berdoa dan berazam supaya mendapat Lailatul Qadar.
Jadi kita sudah ngajukan proposal, Bu, sebelum Ramadan kepada Allah. Ini saya ingin mendapatkan ini semua. Ya. Agar dapat Lailatul Qadar. Eman-eman kalau kita luput satu malam ini. Ya, intinya ya kalau 10 hari yang terakhir, kita harus jagain terus. Ya, Bu ya. Kita nggak mandang ganjil-ganjilnya. Yang penting 10 hari saya gunakan untuk berzikir, baca Quran di malam hari. Kalaupun toh nambah sholat juga nggak apa-apa. Asalkan tidak dua kali witir. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, berdoa dan berazam supaya dapat iktikaf. Nah, ini kalau mau bagus ini, iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini iktikaf. Kalaupun toh nggak mampu ya mungkin malam-malam ganjil, biasanya di masjid-masjid ada ngadain apa, Bu? Sahur bersama di malam ganjil sekalian tahajud, ya. Diniatkan iktikaf sementara, ya. Kemudian selanjutnya adalah berazam, ya, yang kuat dan berdoa supaya dapat bersodakoh. Banyak-banyaknya. Karena nilai amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Yang terakhir, berdoa dan berazam supaya bisa umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu ternyata ada fadilahnya. Ya. Al-umroh fi Ramadan kahajati ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya seperti ibadah haji bersamaku. Makanya umroh di bulan Ramadan harganya mahal ya, Bu ya. Ya. Nah, ini. Ya kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang. Terus, agar puasa Ramadan kita ini berkualitas, yang nomor 3, saya percepat, persiapan ilmu sebelum Ramadan. Persiapan ilmu. Di antara ilmu ketika Ramadan ini harus kita betul-betul kaji. Terutama tentang fikih Ramadan. Nah, alhamdulillah di KIS ada nggih fikih Ramadan kemarin, hanya ada nggih kajian fikih. Itu penting itu, Bu. Supaya Ramadan kita itu benar, supaya Ramadan kita itu sesuai dengan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masalah-masalah klasik yang sering ditanyakan antara fidyah qadha bagi orang yang nggak bisa puasa, bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, ya itu sering ditanyakan. Itu bisa diulang-ulang lagi, ya. Kemudian bagaimana caranya fidyah dan lain-lain. Itu semuanya ada dalam literatur para ulama. Sehingga Ramadan kita tuh kalau ada ilmunya enak. Termasuk tidak hanya fikih saja, Bu. Belajar tentang sejarah Ramadan. Kenapa sih kok ada puasa Ramadan itu dibahas oleh ulama. Dulu tuh puasa wajib itu bukan Ramadan. Tapi puasa wajib itu Nabi itu puasa Ayyamul Bid dan puasa hari Asyura. Kemudian dihapus diganti Ramadan. Dulu Ramadan itu orang ninggalkan puasa tuh nggak apa-apa, nggak ada fidyah, nggak ada qadha. Kemudian baru disuruh fidyah. Dulu puasanya itu zaman dulu nggak ada istilahnya apa sahur. Misalkan makan adanya buka tok. Habis itu Isya itu harus start lagi puasa sampai maghrib lagi. Dulu itu. Ya. Akhirnya ada sahabat namanya siapa itu? Qais. Ada sahabat Qais itu, Bu. Ketika beliau itu kan sibuk di pertanian ya, ngurusi kebun kurma. Pulang sampai rumah maghrib, istrinya belum siap masak, belum ada makanan. Kemudian habis sholat maghrib, beliau belum buka, ya kan? Beliau belum buka. Lalu ketiduran sampai Isya.
makanan baru mateng. Habis sisa harus suruh puasa lagi, besok kerja lagi, akhirnya pingsan beliau. Akhirnya turun ayat, itu yang kalian dihalalkan untuk ya makan minum di malam hari. Jadi ada sejarahnya Bu kalau kita belajar keutamanya dan lain-lain. Kemudian yang keempat, agar Ramadan kita berkualitas, persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Jadi ketika kita hari ini bulan Sa'ban, Bu, untuk tahajud mari kita biasakan tiap malam supaya nanti tarawih nggak kaget. Baca Quran sudah mulai pemanasan hari ini. Puasa pun juga harus kita biasakan hari ini, minimal ya Senin Kemis. Ya, kemudian sodakoh juga harus kita biasakan hari ini. Sehingga ketika nanti Ramadan, ya kita larinya kencang dalam melakukan ibadah. Karena di situ nilainya beda sekali dengan hari-hari biasa. Ya. Misalkan sodakoh ya, nanti sekarang ini kan sudah ada penawaran-penawaran apa Bu? Infak untuk memberikan iftar. Nah, itu termasuk luar biasa itu kata Nabi. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang saum, pahala orang yang puasa itu kita dapatkan tanpa dia dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Kalau ibu-ibu ngasih orang yang Masya Allah di pondok pesantren ya, mereka baca Quran, puasa lagi. Nah, kita yang ngasih iftar juga dapat pahalanya. Meskipun juga orang yang tidak di pesantren pun kita juga bantu. Orang miskin hari ini kan ekonominya luar biasa sulitnya. Mari kita saling membantu. Dan yang terakhir adalah persiapan fisik. Persiapan fisik. Ini penting nih. Fisik di sini bisa tubuh dan tempat ibadah. Ketika kita Ramadan itu kita siapkan fisik kita. Ya berusaha untuk sehat. Olahraga, minum vitamin, pikiran-pikiran yang berat kita kita kurangi, nggih. Kemudian tempat ibadah, mungkin masjid, takmirnya bersihkan, sajadahnya dibersihkan sehingga wangi. Rumah kita pun juga gitu. Ketika kita punya tempat khusus untuk baca Quran dibersihkan, sawang-sawangnya, kemudian dikasih pengharum ya Bu ya. Kemudian kalau sumuk dikasih AC, waduh. Sehingga kalau baca Quran gimana Bu? Saking enaknya malah Qurannya tiba. Ya jangan begitu. Ya tetap semangat toh. Tempatnya enak juga, ibadahnya juga harus semangat. Karena kenapa Bu? Terus terang, kalau badannya sehat, itu satu dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Orang mukmin itu dicintai, tapi yang lebih dicintai yang kuat. Karena orang yang kuat itu insya Allah dia lebih banyak amalnya, ibadahnya dibanding orang yang lemah. Misalkan badannya ngelungkrah dengan badan yang sehat itu kalau baca Quran lebih semangat mana Bu? Ya, yang sehat. Terawih ya, awake do pegel kabeh. Dengan yang kuat dengan yang enggak kuat tadi lebih enak mana? Yang sehat. Ada tuh terawih sampai gue balsem rong botol. Ya itu. Tapi kalau badannya kuat, gue imame sak jus, rong jus, telung jus, limang jus, mentereng ya. Nah niki nggih. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini adalah motivasi ya target kepada kita semua sebelum datangnya Ramadan. Nah, kita berdoa kepada ibu-ibu, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, bisa mendapati Ramadan tahun ini, diberikan hati yang bersih sehingga kita mudah mengamalkan amalan-amalan Ramadan, bersemangat dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian kita juga diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Ini saja ibu-ibu yang saya sampaikan. Karena sudah jam 11, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan materi ini, kita tidak lemas dan kita tidak loyo di dalam menghadapi Ramadan. Karena iman-iman, satu Ramadan kita dapati, mari kita optimalkan. Kenapa? Karena di tahun yang akan datang kita belum tentu bisa mendapatkan
Ramadan. Tapi kita berdoa kepada Allah terus supaya kita dipanjangkan umur kita oleh Allah untuk terus menambah pundi-pundi amal sebagai bekal kita kelak ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.